Halo internet, gue Bais. Eh, Balik lagi ya, setelah sekian lama kita nggak pernah ketemu. Ini gue bikin video lagi, sekarang ada di tanggal 25 Agustus. Paling nggak video ini dibuat temen. Ini kelihatan. Eh, ya di tanggal segini. Setelah mungkin video waktu itu di bulan Juli ya. Iya, di bulan Juli. Oke, hari ini setupnya lebih proper teman-teman. Gue pakai kamera dan gue pengen nyoba aja sebenarnya ini setup yang akan gue pakai untuk gue magang, dan gue udah keterima magang teman-teman. Setelah sekian lama perjalanan panjang akhirnya gue bisa magang. Kira gue dapet tempat magang, anjir gila, it's like a dream, rasanya kayak mimpi. uh, gue keterima magang di PSM Yogyakarta, salah satu klub pendiri PSSI di kota Yogyakarta. Ini was such a pleasure banget buat gue bisa ada, such a pleasure, such a honorable banget buat gue bisa ada di sini. Jadi ceritanya waktu itu, long story short, kemarin itu gue dikontak sama PSIM dari Kak Lintang, HR kita, nge-reach gue buat interview. Gak lama, 1 minggu setelahnya gue dapet offering letter, dan di bulan Agustus kemarin gua onboarding. Dan ya sekarang ini gue di kos. Kemarin terakhir kita gelap-gelapan di kamar itu gue di Banten, memang di rumah gua. Sekarang ini udah lebih proper ya. Gue saking bangganya gue bikin ini gue virtual wallpaper desktop nih, Izlo SIM gila, kece banget. Bloopers. uh, gue di PSIM, role gue sekarang adalah social media specialist intern yang diplot di akun PSIM Store dan di PSIM ABC, Akademi Bina Cendekia. Dan di hari ini tadi juga gue habis melangsungkan, kita habis melangsungkan seleksi terbuka untuk kelompok umur U20 yang nanti akan berlaga di Elite Pro Academy teman-teman, untuk mengarungi season 2026-2027. Mungkin gua kemarin gak banyak cerita juga kalau misalkan gua lagi daftar-daftar magang ya teman-teman ya. Eh, gua itu setelah gua akhirnya keterima dapat magang setelah gua apply dari awal awal Juni. Awal-awal Juni gue, sebelum gue balik liburan semester, gue apply ke PSS, ke PSIM. Gue juga ngontak cutting gue yang lulusan Ilkom juga di Dewa United, kira kecantolnya di PSIM teman-teman. Alhamdulillah, tapi somehow gue malah bersyukur banget untuk keterima di sini, karena PSIM sendiri tuh sepertinya habis mengalami restrukturisasi. Yang enggak restrukturisasi juga sih emang sebenarnya. Kalau di football industri kan orang-orangnya people come in go ya cepet banget ya. eh itu mentor gue, role-nya marketing, dia juga baru onboarding di bulan Juli kalau gue nggak salah. Dan manajer akademi kita, Mas Tegar Diokta, itu juga baru onboarding di Juli. Dan iya, itu dua orang mentor gue yang luar biasa. Banyak banyak banget gue belajar dari mereka. Banyak sebenarnya orang-orang yang akhirnya gue, ketika gue masuk sini tuh kayak, wah gokil banget orang-orang ini, sabar buat ngadepin gue, gak pelit ilmu, gak gatekeep ilmu. Mereka bener-bener suportif banget sama gue. Jadi gue ngerasa kayak di sini di PSM tuh gue ngerasa kayak anjir, ini nih lingkungan kerja yang emang gue, apa namanya, yang gue idam-idamkan. Somehow memang rezeki nggak mesti berupa uang gitu. Lu bisa dapat pekerjaan yang lu bisa kerja di suatu hal yang lu cintai, dan lu bisa, apa ya, lu bisa dapat teman yang suportif, yang bahasanya kalau lu salah lu tuh dikasih kesempatan untuk ya udah nggak apa-apa, ambil lagi deh, namanya juga masih belajar. Itu tuh jarang banget. Dan sama PSM selalu bisa memberikan ruang itu kepada gua. Jadi ya udah, berarti dari awal Agustus tanggal 3 gue onboarding sampai sekarang tanggal 25, itu udah jalan minggu keempat sekarang. Dan itu benar-benar pengalaman yang luar biasa sekali. Gue ada di ranah profesional. Kalau ngomongin ranah profesional di
sepak bola ya, mungkin kacamata gue berawal dari anak kuliahan yang emang ya biasanya kita amatir ya, kita menerka-nerka workflow apa yang akan kita kerjakan dan bagaimana cara kita menghadapi problem solving. Jujur beda banget kalau di PSIM itu. Kalau misalkan kita di profesional, wah orangnya banyak banget men, gila banyak banget. Jadi kadang gue juga bingung. Biasa gue ngerjain apa apa sendiri ya, jadi kebiasa masuk ke profesional udah ada orang-orang yang megangnya tuh gue jadi bingung deh koordinasinya kayak gimana. Tapi ya itu jadi sedikit cerita lucu aja buat gue, kayak oh ya ini berarti sesuatu yang harus gue improve nih di sini. 3 minggu di PSM juga, 3 minggu juga gue belajar kalau ternyata di sepak bola khususnya di ranah profesionalnya itu benar-benar mengasihkan, itu semengasihkan itu. Di sekarang ini tadinya tuh gue di hari ini mau bikin vlog ya, gue mau mulai ngaktifin TikTok gue teman-teman, nanti di follow aja di @islo sama ke Instagram gue. Nanti gue bakal bikin ya daily vlog aja ala-ala Gen Z yang emang lagi magang gitu, pakai lagu-lagunya Judin TikTok tidak jeduk gitu. Eh, Nanti gue mau bikin video, mulai ngaktifin di sana. Gue bakal bikin video ketika memang ada kegiatan-kegiatan major. Jadi stay tune di TikTok gue @islo, jangan lupa di follow. Back to the topic. Eh, Emang gimana ya bahasanya? Kita di sepak bola tuh anjir bre seru banget. Kayak bayangin di jam kerja gue, mungkin memang gue kurang jauh aja mainnya, tapi gue baru tahu ada ternyata sebuah workflow kerja itu dari jam 10 sampai jam 6. Itu lucu banget. Kayak gue berasal dari keluarga yang emang orang tua gue, bokap nyokap gue PNS bre. Jadi kita dari pagi, dari jam 6 tuh kita udah heboh, rumah udah heboh, kita disuruh mandi, sarapan, semua siap berangkat sekolah kan. Dan nyokap bokap ngantor jam 8, apalagi bokap kerjanya di luar kota, kisaran 45 menit dari rumah kantornya, jadi berangkat lebih cepat, otomatis kita anak-anak jadi harus lebih pagi kan. Nah gue kebiasa itu sampai hari ini, gue bangun di jam setengah 6, habis sholat subuh ya udah melakukan kegiatan pagi, beres-beres kamar segala macem, nyampe jam 7 gue bingung mau ngapain sampai jam 10. Ya itu sih sebuah culture shock yang akhirnya gue harus hadapin juga ya. Jadi jam 10 kita kerja di kantor gitu sampai jam 6. Nah gue juga baru tahu nih ternyata sepak bola itu nggak cuma ngurusin pertandingan. Jadi biasanya itu tuh sepak bola itu dibagi jadi dua divisi, kayaknya dua divisi besar gitu deh. Yang pertama itu football teman-teman, yang pertama itu football, divisi football dan divisi komersil. Kalau kata Mas Tegar Diokta itu football, kayak beliau menyebut football itu sebagai operation. Operation itu yang tukang ngabisin duit tapi buat ngebuild tim. Dan kalau komersil itu kerjanya nyari uang buat dihabisin. Nah dari dua divisi ini gue ada di divisi komersil teman-teman, gue yang nyari uang buat dihabisin sama teman-teman operasional. Nah gue dari situ tuh. Nah jadi dari situ tuh gue ngerasa kayak gimana ya, gue ngerasa kayak awal-awal juga gue bingung jujur. Gue jamin di pramusim kan, Agustus itu masih pramusim, kita kompetisi itu mulai di tanggal 5 September, which is cuma 10 hari lagi dari sekarang ke depan. Gue ngerasa kayak anjir pak, ternyata gini ya kehidupan sepak bola. Gila pak, pramusim semua orang stres pak di kantor pak, gila. Gue jujur jadi takut ya waktu awal-awal jauhnya ya. Tapi somehow di sela-sela mereka di sela-sela mereka stres, di sela-sela mereka banyak kerjaan itu, mereka masih bisa suportif loh, gila. Dan mereka masih mau buat ngajarin hal-hal baru ke anak magang kayak gue. Dan di PSIA itu anak magang yang paling enggak sampai di tanggal 25 ini, menurut info tuh itu tuh baru ada dua di akademi, ada dua, gua sama ada analis, football analis di bagian operation juga. Baru hari ini, nggak, baru 2 hari lalu, hari Senin kemarin gua ngobrol sama Pak Ditya selaku head head gua di media, itu tuh bilang katanya ada ilustrator baru. Nah bayangin tuh pak, di sela-sela pramusim lagi sibuk kayak begitu,
Gue jamin nih, bocah plenger kagak tahu apa-apa. Disuruh megang bikin captionnya keder pak kita pak, sumpah beda anjir flow-nya. Gue biasa bikin di besar WND sama di anak lanang FPKK WND tuh ya udahlah. Wah gila, gue kayak ngerasa gue jago banget nih copywriting gue. Bagian gue masuk ke PSM, buset dah gue megang store plenger banget, gue bikin caption. Wah, berapa kali gue nggak tahu dah itu seberapa sabar dan mentor gue ngajarin gue bikin caption doang teman-teman, sesederhana caption. Nah itulah, itu satu dua hal yang akhirnya bikin gue kayak wow. Baru sebelum ada 1 bulan di PSIM, gue ngerasa kayak hidup gue lebih berwarna aja bro. Kayak lebih banyak hal yang akhirnya gue pelajari, lebih banyak hal yang gue explore, lebih banyak dopamin yang gue dapetin juga. Itu bener-bener bikin gue kayak anjir, inilah mimpi gue bro. Kayak anjir, semua mimpi semua anak gak sih bro, mimpi semua anak laki-laki gak sih bro, bisa ada di ekosistem sepak bola. Gue berasal dari anak yang emang gak bisa olahraga. Gue ikut SSB dulu bro, tapi ya begitu. Kagak jadi atlet. Akhirnya gue cuma bisa jadi komersil kayak gini. Tapi sama gue bersyukur Tuhan selalu memberikan jalan kepada gue untuk gue bisa growth dan berkembang. Ya big shout out buat Tuhan gue, Allah Subhanahu Wa Taala. Gila, itu luar biasa banget gue bisa ada di sini. Gue nggak bakal bisa ada di sini kalau bukan karena keberuntungan yang diciptakan oleh Tuhan gue. Dia harus tetap gimana ya kadang, lo harus tetap bisa ingat Tuhan bro, mau gimana pun, karena itu satu-satunya cara untuk lo bisa mengenali diri lo sendiri yang lebih baik. Tepat sekali bro. Kita back to the topic, dan mungkin itu aja sih ya hal-hal yang gue lakukan ketika di PSIM. Oh iya, sama satu gue mau cerita, kita di ISLO gue, dan ya paling gak gue deh, gue pribadi deh, itu gue tuh running sebuah campaign yang akhirnya itu menjadi prinsip dasar kita dalam melakukan approach di media sosial. Nama campaignnya adalah Strive to Shine. Strive to Shine itu memiliki arti gimana ya, struggle untuk bisa bersinar. Nah kurang lebih kayak gitu tuh, proposal untuk bisa dapat sesuatu yang lebih baik. Itu udah kita jalani dari tahun kemarin. Mungkin kick off-nya tuh dari gue megang sebuah event badminton nasional bareng teman-teman UKM badminton WNY. Saat itu gue bikin campaign itu untuk akun pribadi gue, dan alhamdulillah kita udah coverage lebih dari 100 atlet. Wow, kayaknya banyak banget, gak kehitung, untuk menjadi dasar di setiap approach konten kita. Dan kemarin gue di-assign sama mentor gue, Bang Osa, yaitu mas-mas marketing yang ada di PSIM. Mentor gue itu dia nge-assign buat coba bikin brand guide, coba bikin ini Eva mau dibawa kemana, umbrella hashtagnya akan seperti apa, dan dia ngasih kebebasan gue buat terserah lo mau bikin kayak gimana. Excited banget gue tiba-tiba dapat ilham kayak apa gue bikin Strive to Shine jadi umbrella hashtag buat di Eva aja ya, buat di Eva PSIM ya, PSIM ABC ya. Gue mikir kan, riset dari beliau juga ngasih bacaan. Wah luar biasa, beliau baik banget. Beliau ikut Garuda Academy kemarin, di tahun kemarin, dan bacaannya dikasih ke gua, itu akses mahal banget pak, kepake ya itu buat skripsi. Karena emang gua skripsi ngambil sepak bola juga, jadi bagus banget. Akhirnya setelah gue cocokin dari jadi bacaan beliau sama apa yang substitution yang akan gue terapkan di SMA BC, itu connect dan kayak bisa nih. Akhirnya gue coba bikin decknya, gue tunjukin ke beliau, beliau suka, beliau seneng, dan akhirnya Substitution secara resmi menjadi hashtag umbrella hashtag PSIM ABC untuk satu putaran musim Elite Pro Academy 2026-2027. Gila bro, itu kayak sebuah pencapaian yang gak pernah gue bayangin pak. Bayangin anjir, lu anak kecil kayak gue apa sih anjing bocah pelongar ingusan, tiba-tiba bikin gimana kalau misalkan kita pakai campaign pribadi gitu untuk di sini. Wah ternyata diterima bro, gila. Itu kayak sebuah validating banget buat gue, kayak anjing cok. Lu bayangin
ide lu nih dipakai nih sama orang-orang profesional buat buat jadi prinsip dasar approach konten ke depannya akan seperti apa. Paling nggak sampai gue tuh magang 5 bulan temen-temen, sampai di tanggal 30 Desember itu bakal kepake terus lu hashtag gue tuh, gila kata gue. Ya, itulah serba-serbi gue selama paling tidak 2 bulan ini, dari Juli sampai Agustus. Gue benar-benar banyak bersyukur banget gue bisa ada di titik ini. Terima kasih juga kepada teman-teman gue di Izlo, teman-teman yang nggak bisa gue sebutin satu-satu di sini, baik banget mereka. Kita kemarin habis makan-makan juga, gue syukuran gue keterima di PSCM. Mereka happy banget, mereka suportif banget. Wah, siapa banget, happy banget gue ada di lingkungan seperti mereka. Mungkin itu kayaknya gue bakal bikin lagi, kayak gue bakal lebih sering aktifin YouTube deh, dan di TikTok juga jangan lupa stay tune. Gue bakal bikin vlog-vlog, vlog-vlog receh sebenarnya, tapi ya gue cuman pengen ada documenting aja. Dan ini juga series documenting tentang hidup gue, supaya ya mungkin di suatu hari ketika gue udah ada di Spanyol kan, mungkin di La Liga gitu, gue kerja bareng La Liga, gue ngeliat nih anjing bocah plenger baru pertama kali magang happy banget ya. Ya mungkin itu teman-teman. See you next episode ya. Gue Faiz, thank you udah nonton.